Halo, perkenalkan nama saya Novalina Ginting SE, peserta Laksar CPNS tahun 2021, Angkatan 59, kelompok 3, dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar SE MSI. Berikut adalah video mind mapping mengenai anti korupsi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke mind mapping, kita harus mengetahui apa pengertian anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan dan perekonomian negara. Pada mind mapping kali ini, kita akan membahas nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama adalah nilai. Nilai anti korupsi ada 9 poin. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Yang termasuk prinsip anti korupsi ada 4, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai nilai anti korupsi. Anti korupsi memiliki 9 nilai. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran adalah sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, ataupun mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian adalah memperhatikan atau menghiraukan sesuatu. Kepedulian dalam hal ini bukan untuk mencampuri urusan orang lain, tetapi lebih membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan dan perdamaian. Ketiga, kemandirian. Kemandirian adalah kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhan sendiri. Keempat, kedisiplinan. Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras ialah semangat yang berkobar serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk mencapai target pribadi yang dianggap sedikit melebihi batas kemampuan kita sendiri. Yang ketujuh, sederhana. Sederhana adalah kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan. Yang kedelapan, keberanian. Keberanian adalah sikap untuk berbuat sesuatu dengan tidak terlalu merisaukan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Yang kesembilan, keadilan. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Kemudian kita masuk kepada prinsip anti korupsi. Prinsip anti korupsi terbagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama, akuntabilitas, di mana akuntabilitas untuk memastikan adanya kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja.
Yang kedua, transparansi. Nah, di sini harus adanya transparansi dalam bidang penganggaran, dalam penyusunan kegiatan, dalam pembahasan suatu kegiatan, dalam pengawasan suatu kegiatan, dan juga evaluasi kegiatan tersebut. Yang ketiga, kewajaran. Kewajaran dibagi atas 4 bagian, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan ada untuk mengatur pola interaksi agar tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, kontrol kebijakan. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan dibuat untuk mengatur pola interaksi agar tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, kontrol kebijakan yang terdiri dari partisipasi. Partisipasi ini ditujukan agar dalam pembuatan kebijakan tidak hanya dilakukan oleh sepihak saja, tetapi harus melibatkan setiap individu yang terdapat di dalam organisasi. Yang kedua, oposisi. Pihak oposisi berfungsi untuk menilai kebijakan yang telah dibuat, apakah kebijakan tersebut baik atau sudah sempurna. Yang ketiga, revolusi. Revolusi berfungsi sebagai perbaharuan terhadap kebijakan yang telah ada sebelumnya. Demikianlah video mind mapping saya mengenai anti korupsi. Terima kasih.